Pak Iing Daiman selaku Kepala Dinas DKUKMPP Kota Cirebon. Selama 2023 nih Pak, prestasi apa aja Pak yang telah diraih Dinas DKUKMPP Kota Cirebon Pak? Ya, terima kasih Mas Aji. Jadi selama 2023 kami ada beberapa program yang sudah dilaksanakan. Pertama terkait Mall UKM ya, alhamdulillah selama pasca launching itu Mall UKM banyak dikunjungi baik dari tamu-tamu dari dalam negeri, dari berbagai daerah, termasuk dari kementerian, lembaga negara, dan termasuk dari luar negeri. Jadi itu yang program di Mall UKM. Yang kedua, ada beberapa kegiatan karena kami juga masuk di TPID ya, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah. Kami menjalankan program, kami branding namanya Mall UKM Klemprakan, Bazar Kebutuhan Pokok Masyarakat. Terus yang lain ada beberapa program juga yang kolaborasi, mayoritas program kami itu ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami ada namanya Mall UKM Academy, jadi melatih para UMKM dengan sinergi kolaborasi dengan salah satu perusahaan yang notabene mereka yang membiayai narasumbernya, terus makan minum dan lain sebagainya, karena kami memang tidak ada anggaran untuk itu. Nah di samping itu kami juga untuk go internasional kami kerjasama juga pernah dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar negeri, termasuk Duta Besar Timur Tengah, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, termasuk dari delegasi Cina pernah berkunjung ke kami, dari Filipina juga pernah, dan dari atasnya perdagangan dari Malaysia pernah berkunjung, termasuk dari Korea juga ada yang ke sini. Yang lain-lain program-program yang kami lakukan, kami melayani juga kunjungan dari berbagai daerah, yaitu untuk studi banding, studi tiru ke Mall UKM ini. Itu Mas Aji. Di samping kesuksesan Mall UMKM atau Mall UKM yang di bawah DKUKMPP Kota Cirebon, apalagi nih Pak yang bisa mengena dan bisa memberikan dedikasi terbaik untuk warga Kota Cirebon nih Pak? Kami lakukan diantaranya adalah edukasi buat anak-anak sekolah. Jadi kami punya program namanya Mall UKM Bribinan. Bribinan itu sebenarnya singkatnya tematik ya. Jadi kalau kami ketika kolaborasi dengan seniman, Bribinan itu singkatan dari berisik-berisik lewat kesenian. Betul. Itu tampilan kesenian di depan Mall UKM. Intinya apa? Sinergi kolaborasi dan untuk terus mempromosikan Mall UKM. Yang kedua, Mall UKM Bribinan itu berisik-berisik lewat kunjungan. Jadi anak sekolah SD kelas 1 kelas 2 itu berkunjung ke Mall UKM itu untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan secara dini. Yang lainnya Mall UKM Bribinan singkatan berisik-berisik lewat pelatihan. Jadi ada anak-anak sekolah, mahasiswa, siswa-siswi juga dilatih di kami, di ruang workshop kami di belakang, di ruang potret kita, pojok kreatif asal talenta. Mereka dilatih membuat ekoprint, membatik dan lain sebagainya. Itu Mas Aji yang dilakukan. Secara menyeluruh Pak Iing Daiman, perkembangan dunia UMKM di wilayah Kota Cirebon selama tahun 2023, karena kita tahu juga 2023 masih antara melandai dan kadang naiknya pandemi COVID. Nah, seperti ini bagaimana Pak perkembangannya Pak? Alhamdulillah perkembangannya cukup signifikan ya, walaupun saya belum bisa mengkuantifikasi ya, karena kami belum melakukan itu. Yang jelas ketika berbicara tentang kapabilitas UMKM, mereka sudah ada semacam naik kelas gitu. Jadi ketika berbicara digitalisasi, karena kami juga memfasilitasi dengan program Perwira Haji Godi ya, pelatihan wirausaha Go Digital. Jadi melatih para UMKM untuk Go Digital, bagi digital marketing, keuangannya dan lain sebagainya. Nah itu yang dilakukan. Yang kedua, mereka juga alhamdulillah sudah kami pertemukan dalam konsep Mall UKM Go Export, Go internasional. Jadi dipertemukan antara delegasi dari luar negeri dengan para UMKM pelaku. Mereka ada bisnis talk, dialog tentang bisnis, dan ada transaksi, termasuk ada beberapa walaupun tidak dalam dokumen resmi, mereka ada semacam perikatan untuk membuka channel antara UMKM dengan buyer dari luar negeri, khususnya dari Malaysia sama Filipina. Itu Mas Aji. Nah, digital ini kan menjadi sebuah daya tarik bagi para pelaku UMKM sekarang ya, bukan hanya pelaku UMKM yang gede atau besar, namun menengah dan kecil pun mereka mencoba memanfaatkan hal itu. Nah, menurut data di DKUKMPP Kota Cirebon sendiri, kenaikannya signifikan tidak Pak yang memanfaatkan pola digital ini Pak Iing Daiman? Cukup signifikan, karena saya lihat mereka
kalau dulu ya ketika berbicara digitalisasi masih ada yang berpikir handphone itu hanya untuk telepon, handphone itu hanya untuk WA. Nah sekarang mereka sudah berpikir bahwa handphone itu tidak hanya untuk telepon sama WA, tapi juga untuk bisnis. Jadi mereka memasarkan produknya tidak hanya konvensional saja, door to door, atau bisa mendisplay produk saja, tapi mereka sudah berbicara melakukan dengan teknologi. Bahkan kemarin kami kerjasama dengan Direktur Lazada ya, kalau saya sebut ini 2 hari di sini. Untuk apa? Untuk bagaimana mereka memasarkan secara online melalui marketplace yang ada. Itu yang dilakukan, walaupun tidak harus oleh kami yang melakukannya, tapi oleh para pihak dalam rangka sinergi kolaborasi. Gitu. Di wilayah CIU Majekuning sendiri, perkembangan UMKM Kota Cirebon bagaimana Pak? Pun dengan di wilayah Jawa Barat, Pak Ingkilan. Ya, untuk di wilayah Ciawi Majekuning, karena mall UKM kami juga mengcover ya tidak hanya kota saja ya, tapi ada Ciawi Majekuning, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Kabupaten Cirebon, bahkan dari Pangandaran dan Jambi ada yang mendisplay produk di kami. Nah, dilihat dari seperti itu, alhamdulillah trennya meningkat. Termasuk kenapa? Minat dari beberapa daerah untuk belajar ke kami. Kemarin kami dapat kunjungan dari Ibu PJ Wali Kota Sukabumi. Wow. Sebelumnya kami juga dapat kunjungan dari Ibu PJ Wali Kota Tasikmalaya untuk belajar bagaimana memanage mall UKM ini bersinergi kolaborasi dengan para pihak. Itu Mas Aji yang kita lakukan. Di Jabar sendiri bagaimana Pak grafiknya Pak? Di Jabar alhamdulillah kami jadi salah satu role model. Bahkan kemarin dari Sukabumi itu saya juga tanya kok dari Sukabumi, dari Kabupaten Bekasi datang ke kami. Kenapa saya bilang berkunjung ke kami atas rekomendasi dari kantor koperasi dan UKM Jawa Barat. Coba berkunjung ke Cirebon, ada mall UKM menjadi role model sebuah konsep pemberdayaan UMKM dengan terintegrasi dari mulai menyiapkan display produk tokonya, juga sampai kepada bagaimana melatih di IKM Digi Corner, melatih foto produk, bikin caption, termasuk ada ruang workshopnya untuk melatih masyarakat termasuk UMKM-nya. Itu Mas Haji. Jadi menjadi daya tarik sendiri ya Pak ya? Iya, alhamdulillah, jadi boleh katakan menjadi salah satu destinasi wisata juga. Selain mereka kesini atau paparan di Ciawi Majekuning maupun di Jawa Barat, untuk DKUKMPP Kota Cirebon sendiri untuk lebih memasarkan atau menggokan mall UKM ini, apalagi Pak? Apakah di tingkat nasional ikut semacam pameran atau apa, bahkan sampai ke luar negeri ada ini Pak? Kami ikut pameran juga seperti di Inafraf, termasuk di TEI ya, Trend Expo Indonesia, itu produk-produk kita juga. Dan satu lagi kami dengan perguruan tinggi kami juga kemarin alhamdulillah jadikan salah satu lokus baru selesai 2 hari kemarin menyelenggarakan walaupun yang menyelenggarakan salah satu perguruan tinggi di Bandung namanya First International Community Service. Jadi pengabdian masyarakat internasional. Jadi tempatnya di kami termasuk narasumbernya dari AIMS Somalia. Jadi go internasional, sosialisasi dan lain sebagainya. Di samping itu Mas Aji, kami juga menyelenggarakan setiap bulan rutin namanya Harbolkum. Hari belanja online produk UMKM. Itu giliran. Misalkan bulan Februari itu BI, Maretnya OJK, Aprilnya KPP Pratama, terus berikutnya Bea Cukai, dan terakhir kemarin bulan Desember itu Posgiro. Nah ini bagi kami suatu yang sangat membahagiakannya ketika para pihak sudah aware terhadap UMKM khususnya mall UKM ini. Berarti bisa dikatakan sinergitas di semua lini dan pihak instansi berjalan dengan baik ya Pak? Iya betul, alhamdulillah selama ini trennya ada peningkatan sehingga kami meringankan kami untuk aspek promosi dan lain sebagainya. Makanya ketika kami kedatangan dari Korea, saya sempat tanya tahu dari mana Michael tentang mall UKM. Ternyata mereka dari teman-teman dari pemberitaan, dari medsos, publikasi secara tidak langsung tidak hanya oleh kami tapi oleh teman-teman semua. Dan itu dari Korea sengaja datang ke kami untuk diskusi, untuk melihat salah satu produk UMKM kami. Oke, Pak, di tahun 2024 mendatang nih Pak, dengan capaian yang telah maksimal 2023, apa nih yang akan masih dioptimalkan ke depannya nih Pak? Ya, insya Allah kami tahun depan sudah punya program, mudah-mudahan mau doanya nih, nanti bulan April kita akan menyelenggarakan April 2024?
kita akan menyelenggarakan event level nasional. Salah satunya kami sudah berkolaborasi, sudah menjajaki dengan namanya Pertakina. Pertakina itu Persatuan Tenaga Kerja dan Purna Tenaga Kerja, PMI dan ex-PMI. Itu akan menyelenggarakan dan mudah-mudahan jadi akan meluncing X-Trade Hub. X-Trade Hub itu Export Trading Hub untuk UMKM di mall UKM kami gitu. Di samping kegiatan-kegiatan lain. Terus yang lain-lainnya program yang kami akan lakukan adalah tetap menyelenggarakan berbagai event baik festival, bazar maupun seperti itu dengan sinergi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi. Oke, baik. Pak Iing Daiman sebagai Kadis TK UKMPP Kota Cirebon yang menaungi para pengusaha kecil, menengah hingga besar terutama UMKM. Apa nih Pak himbauan dan harapan Bapak untuk teman-teman yang tengah berusaha nih Pak? Silakan Pak. Ya, saya mengimbau mengajak kepada pengusaha pelaku UMKM khususnya, mari kita bersatu, bergerak terus, memajukan kota Cirebon dan sekitarnya. Jangan lelah untuk berusaha, jangan lelah untuk meningkatkan kompetensi baik kualitas produk maupun kualitas SDM-nya. Insya Allah dengan cara seperti itu UMKM akan bangkit, tidak akan sakit apalagi failure. Itu Mas Aji. Baik, terima kasih Pak Iing Daiman sebagai Kadis TK UKMPP Kota Cirebon Pak.